Pak Supri, maaf Pak Supri, bisa dipimpin doa Pak Supri, mungkin Bapak Ibu bisa join kita doa di Stikes ya Pak Supri, mohon bisa dipimpin Pak Supri sedikit mengawali pagi kita hari ini Pak Supri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa berkumpul, walaupun tadi pagi mungkin beberapa rekan kita sudah berkumpul di kampus untuk doa bersama, membacakan doa untuk rekan kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Pak Diki. Dan tidak ada salahnya sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Pak Diki diberi ketenangan di sana, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Marilah kita membacakan doa. Bagi yang beragama muslim, mari kita membacakan suratul Fatihah, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahalanya nyampe kepada beliau. Dan kepada yang muslim mohon menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan barokah dari suratul Fatihah yang kita bacakan bisa sampai kepada Pak Diki dan menjadi penerang di sana. Dan kepada kita yang masih ada di dunia ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Ya, hari yang berat ya kemarin karena kita kehilangan salah satu keluarga kita di Horizon ya Bapak Ibu. Semoga husnul khotimah buat Pak Vicky. Ya Bapak Ibu, meeting pagi ini kami ingin mengadakan briefing, khususnya saya ini dari mewakili finance dan Bapak Ibu hari ini akan dilakukan kurang lebih seperti flow gitu Bapak Ibu untuk apa sih yang boleh mahasiswa atau aturannya atau tata caranya untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, karena berkaca pada pengalaman yang lalu saat UTS memang sedikit agak heboh begitu ya, karena beberapa mungkin mahasiswa atau mahasiswa kita banyak yang mungkin kaget gitu mungkin dengan yang baru, padahal sebetulnya aturan itu memang sudah ada, cuman mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Jadi hari ini Bapak Ibu dari tim IT akan melakukan blast email ke masing-masing mahasiswa mengenai tata cara pembayaran dan UTS. Begitu juga mungkin Pak Imam tadi pagi suruh minta sebentar. Jadi hari ini Pak Imam tadi pagi sudah memblas di WhatsApp grup begitu, yang sudah dijelaskan juga ke mahasiswa-mahasiswa, dan dari kemarin juga sudah diposting di sosial media CSDL maupun Horizon Karawang. Harapan kita mahasiswa akan jauh lebih aware untuk UAS yang kali ini Bapak Ibu. Saya akan share untuk aturan yang bukan aturan yang kita blaskan ke mahasiswa mengenai tata cara pembayaran di periode yang ganjil ini, UAS di ganjil ini. Sebentar. Jadi UAS kali ini sebentar. Jadi UAS kali ini tidak berbeda sebetulnya Bapak Ibu dari yang sebelumnya, cuman mungkin
ada perbedaan adalah supaya juga Bapak Ibu paham, untuk UAS di Stikes itu dimulai di tanggal 27 sampai dengan 31 Desember, sedangkan di STIMIK itu di tanggal 27 Desember sampai 31, lalu dilanjutkan di tanggal 3 Januari. Untuk tata cara pembayarannya, itu cut off dari mulai tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember untuk hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Sebelumnya mungkin ada finance sampai dengan hari Sabtu Bapak Ibu, tapi untuk ini saat ini supaya hari Sabtu finance bisa rekonsil data dan lain-lain, hanya dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tetap sama tata cara pembayarannya melalui virtual account mandiri. Lalu untuk bank transfernya itu akan dikonfirmasi langsung ke link berikut yang sebetulnya sebelumnya itu konfirmasi lewat WA, di mana juga banyak dari mahasiswa yang melakukan komplain karena merasa sudah WA tapi belum dijawab atau belum di-read, sehingga mereka masih melakukan bingung gitu ya. Jadi sekarang dari pihak finance sudah melakukan konfirmasi pembayaran melalui Google Link. Lalu juga mungkin yang ini setelah dia konfirmasi ke Google Link, baik Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa bisa melihat daftar resmi dari BAAK siapa saja yang boleh melakukan ujian. Jadi nanti kalau di kolom di sini tidak ada warna kuning, berarti mahasiswa tersebut di kolom approve ini sudah ada warna kuning, berarti mahasiswa tersebut diperbolehkan mengikuti ujian Bapak Ibu, sehingga tidak perlu lagi menanyakan ke BAAK atau konfirmasi mahasiswanya, silahkan aja lihat sendiri linknya, sehingga bisa lebih mudah gitu untuk aksesnya. Tentunya ini juga, ini 24 jam setelah mereka melakukan pembayaran, karena kami berharap jika memang, tentunya 24 jam ini tetap mengacu seperti sebelumnya, 24 jam ketika sudah diterima oleh finance dan bisa dilakukan konfirmasi oleh finance, otomatis akan ada muncul di daftar resmi ujian BAAK. Lalu jika memang ada pertanyaan dan pembayaran, tetap sama Bapak Ibu bisa melalui Bu Gevani dan Bu Rima di nomor WA-nya yang bersangkutan. Besar harapan kita, mahasiswa melakukan pembayaran sebelum tanggal 21 Desember. Untuk periode ujian susulan, kali ini nanti ujian susulan itu berada di tanggal 10 Januari sampai dengan 15 Januari. Jadi memang masih ada waktu yang cukup panjang, kurang lebih 10 hari untuk dapat mahasiswa melakukan, mungkin kalau belum bayar atau bagaimana bisa melakukan susulan di tanggal 10 Januari. Namun tentunya saja dari pihak keuangan dan pihak BAAK untuk ujian susulan juga sama Bapak Ibu. Jadi nggak besok ujian susulan, hari ini dia bayar bisa langsung masuk juga enggak gitu. Jadinya butuh proses dan waktu juga. Kita berharap, kita menginginkan Bapak Ibu dosen sekalian, wali kelas terutama untuk dapat menyampaikan ke mahasiswa bahwa pembayaran bisa dilakukan jauh hari, lalu juga bisa jika memang mahasiswa belum ada dana atau lain-lain yang sudah juga di-share oleh Pak Imam, bisa menghubungi pihak keuangan atau bisa menanyakan masalah dana cita mungkin untuk pembayaran tersebut. Lalu yang di BLAS hari ini juga untuk kemarin Pak Imam sudah memblas bahwa mahasiswa mendapatkan 300.000 bantuan internet. Itu memang bentuknya dipotongkan dari uang kuliah, jadi tidak uang cash yang diberikan 300.000, tapi sudah dilakukan pemotongan uang kuliah oleh pihak keuangan. Jadi semisal tagihan kuliahnya 5 juta, berarti nanti tagihan yang dibayarkan kali ini hanya akan 4.700.000 begitu Bapak Ibu. Jadinya kita tidak memberikan secara cash, tapi kita potongkan dari uang kuliah mahasiswa. Tentunya syaratnya apa yang boleh, yang dapat potongan tentunya mahasiswa yang terregistrasi dan sudah melakukan pembayaran sampai dengan UTS pastinya.
Jadinya itu yang sudah dilakukan oleh pihak keuangan, sudah selesai juga dilakukan oleh pihak keuangan. Untuk dapat dilakukan potongan. Mungkin Pak Juan ada satu pertanyaan juga di grup, apakah jika sudah lunas, bagaimana dengan 300.000-nya? 300.000-nya akan dipotongkan di tagihan di semester berikutnya. Tentunya seperti itu. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Pagi Bu Dania. Pagi Pak Bu, Juan. menambahkan saja Bu, kalau yang mahasiswa masih ada tingkat selanjutnya, itu benar, kita jadikan deposit untuk pengurang tagihan berikutnya, yang sudah lunas ya. Betul Pak. Tapi untuk yang mahasiswa tahun ini, semester ini lulus, ya itu nanti kita akan kembalikan. Gitu. Oke. Kalau misalkan tidak ada biaya-biaya lain ya, di luar itu ya. Ya. Gitu sih. Konsepnya seperti itu. Baik Pak Juan. Dan itu sudah dikreditkan di semua akun mahasiswa ya Pak Juan yang sudah terregistrasi dan sudah melakukan pembayaran sampai UTS ya Pak Juan? Sudah. Pokoknya untuk seluruh mahasiswa yang termasuk dalam cut off, itu semua udah kita input, mulai tanggal 1 udah terrefleksi di tagihannya. Baik. Lalu mungkin prosedurnya tetap sama ya Bapak Ibu, bahwa jika mahasiswa tidak ada tadi di daftar ini, di daftar yang di daftar data cut off, di data cut off yang ini Bapak Ibu yang ada di Google Form, itu maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian, begitu. Baik yang sebelumnya mungkin mahasiswanya mungkin konfirmasi, Bu kemarin saya sudah bayar tapi belum ada namanya, mohon tetap menunggu data cut off yang dilakukan di BAAK. Jadi jika di tanggal ini dia sudah mendapatkan warna kuning, berarti otomatis boleh. Tapi jika mungkin dia melakukan pembayaran di tanggal 27, kemungkinan baru bisa melakukan ujian di tanggal 29 dan seterusnya. Kurang lebih itu Bapak Ibu, jadi nanti akan diupdate oleh BAAK, tentunya juga semisal mahasiswa, loh saya udah bayar kemarin malam, tapi kenapa pagi saya nggak boleh ikut ujian? Balik lagi ke aturan tadi bahwa 24 jam terhitung dari tanggal dia melakukan pembayaran dan tentunya mengikuti waktu kerja dari keuangan yaitu Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kurang lebih itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lanjutan supaya mudah-mudahan kali ini jauh lebih baik. Saya yakin pasti tetap akan ada pertanyaan dan lain-lain atau kebingungan dari mahasiswa. Mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu bisa ada gambaran begitu mengenai tata cara pembayaran yang sudah kita coba buat semudah mungkin untuk mahasiswa dan juga untuk manajemen tentunya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Bu Dania. Iya, Karoles. Bu, apakah ada wacana juga untuk membuatkan video singkat ngejelasin mungkin seperti 10 menit yang akan kita share ke mahasiswa menjelaskan proses-prosesnya atau mungkin hal-hal yang dianggap kita perlu tekankan gitu. Karena kita nggak tahu kan kemampuan, maksudnya gini, cara setiap orang membaca di brosur dengan mendengarkan secara langsung penjelasan secara verbal itu kan mungkin berbeda ya. Oh, baik, Pak Roles. Mungkin di sini ada Pak Imam juga ya, Pak Imam. Mungkin sejauh ini memang apresiasi juga untuk tim CSDL mungkin sudah memberikan brosur yang menarik ya Pak untuk mahasiswa. Tapi Pak Imam dimungkinkankah Pak ada video tutorial mungkin sederhana Pak Imam atau kurang lebih sebetulnya dari brosur Pak Imam saya rasa sudah sangat bahasa anak muda ya Pak, tapi ya pasti adalah selek sedikit. Dan Pak Imam juga sudah bekerja sama terhadap BEM juga Pak, meminta tolong dari pihak rekan-rekan BEM untuk bisa juga dibantu diteruskan ke rekan-rekan mahasiswa. Mungkin karena dari kemarin banyak nih, saya nggak dapet info, padahal semua info kita blast melalui email resmi setiap mahasiswa yang ada di Horizon. Mungkin Pak Imam bisa menambahkan Pak Imam mengenai mekanisme ini ke mahasiswa Pak Imam? Ya, untuk ini
untuk kita deliver pesannya ini ke mahasiswa, sebenarnya kita juga kalau CSDL sih kerjasamanya dengan BEM Stikes dan BEM Stimik. Kebetulan kalau BEM Stimik kita baru mau ketemu sekitar besok karena kesibukannya mereka masing-masing. Jadi ya intinya sih kita akan menggunakan BEM juga untuk istilahnya untuk menyebarkan informasinya. Jadi karena kalau mahasiswa-mahasiswa itu kalau nggak wali kelas biasanya BEM juga tampung kalau misalkan ada keluhan atau apa atau ada yang kesulitan atau apa biasanya BEM juga tampung. Jadi misalkan ada yang belum jelas BEM itu bisa handle dulu mungkin untuk informasinya seperti apa sebelum nanti disampaikan ke pihak CSDL kayak gitu sih. Untuk ininya kita kalau BEM Stikes dengan presidennya sudah nanti ya kita akan berkala lagi ke semua anggota karena kebetulan kemarin katanya masih ada ujian atau apa mata kuliah juga tapi ya kita cakupannya sih ke BEM dulu semua nanti biar BEM yang akan handle juga untuk bikin sesi dengan mahasiswa lainnya. Saya sih kemarin ke BEM mungkin BEM punya info mahasiswa yang agak kesulitan atau apa, nah itu kita yang jadi prioritas pertama untuk kita handle seperti itu. Jadi nanti anak BEM bisa ngasih informasi, oh ini mahasiswa ini nih Pak yang kemarin UTS agak kesulitan ya, nanti kita bisa bantu jauh-jauh hari biar nggak ada kejadian lagi misalkan dia mau bikin perjanjian keuangan itu udah ada dari jauh-jauh hari itu sih kayak gitu. Itu mungkin Pak Roles sementara mungkin dari video tutorial mungkin kita masih berharap dari itu ya Pak Imam ya. Selebaran yang kita sudah lakukan ya Pak baik di sosmed maupun di Kalau untuk video tutorial saya juga belum punya konsepnya atau ada gimana sih apakah tutorial cara bayar atau tutorial kalau misalkan ada kesulitan atau apa ya mungkin nanti kalau misalkan kita mau bikin ya bisa kita konsepin dulu aja sih kira-kira kebutuhan videonya itu biar biar mencakup semua informasinya seperti apa kayak gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Karena mungkin kalau dari wali kelas mungkin mahasiswa concern langsung ke wali kelas begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu bisa memberikan sedikit gambaran juga ke mahasiswa apa yang harus mereka lakukan jauh-jauh hari supaya UAS ini dapat berjalan dengan lancar begitu. Pak Imam, Bu Dania, izin Pak Imam, kalau untuk pemberitahuan boleh nitip untuk yang ini nggak Pak ya, untuk pengisian evaluasi dosen Pak? Iya boleh sih Bu. Nanti saya kasih ini ya Pak ya, jadwalnya ke Pak Imam. Maksudnya pas Ya, minggu boleh. tentang itu sebaiknya mereka mengisi evaluasi dosen gitu Pak. Jadi pada saat mereka UAS, mereka sudah mengisi semua gitu Pak. Karena kan Boleh Bu. satu MA aja kan dosennya ada beberapa. Kalau Betul. mepet waktu, nanti tuh mereka ngisinya jadi cenderung asal ngisi gitu. Oh iya, boleh Bu, Bisa boleh. dikasih jadwal Bu Len, dikasih Iya. jadwal. Jadi biar mereka nggak asal-asal ngisi. Kadang mahasiswa itu karena capek ya, bosen gitu banyak banget yang diisi, jadi klik asal mending keisi gitu kan. Jadinya merugikan buat dosen-dosen yang tertentu yang kebagian capeknya dia gitu. Iya, nanti saya kasih ke Pak Imam ya Pak, makasih. Ya Bu, sama mangga. Bu Dania, punten. Ini kita kan sebagai wali kelas akan nge-share yang tadi Bu, mungkin akan diberikan file berupa link tadi, bit.ly tadi yang akan kita share ke mahasiswa Bu. Iya Bu, kebetulan untuk link yang tadi sudah kita sebar semuanya hari ini insya Allah sama IT ke semua email mahasiswa Ibu, tapi nanti bisa saya masukkan ke grup juga untuk link-link tadi surat yang kita sebar ke mahasiswa. Terima kasih Bu. Jadi mungkin update bisa dilihat tiap saat ya Bu, mungkin tapi kalau dari update mungkin harian mungkin bisa dilakukan setelah maghrib karena mungkin dari keuangan kan cut off sore ya jam 3, jam 4 jadi mungkin baru diupdate oleh Baak itu di keuangan itu mungkin sekitar di Google Sheet itu mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 malam begitu untuk update hariannya.
Ibu punten, Ibu. ya untuk alur kan memang tadi sudah disampaikan. Biasanya kan kalau kita melaksanakan ujian, kalau pada saat offline mahasiswa mendapatkan kartu ujian ya Bu ya. Nah sekarang pada saat online apakah memungkinkan kalau mereka juga tetap mendapatkan kartu ujian cuman secara digital mungkin ya nanti bisa sehingga mereka itu memang merasa oh saya tuh memang peserta ujian yang sudah dilegalkan untuk mengikuti ujian. Mungkin selama ini kan kita hanya informasi oh mahasiswa ini yang udah boleh dan mahasiswa ini yang belum gitu. Tapi secara individu mereka mendapatkan bukti bahwa mereka ini adalah peserta ujian dan sudah melunasi atau sudah menyelesaikan rangkaian persyaratan. Nah, itu kan adanya di bukti kartu ujian. Mungkin kalau kita kemarin lihat di ujian CBT, uji kompetensi juga mereka tetap ada yang namanya kartu ujian dan itu juga mungkin salah satu yang akan ditanya alur ujian yang akan mereka jalani gitu ya. Jadi kalau kita sudah praktikkan kan mereka akan dengan mudah menyampaikan bahwa kalau saya bagaimana alur ujian mereka akan cerita gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sekarang mungkin ada sedikit yang agak terlewati yaitu mereka tidak mendapatkan kartu ujian gitu Ibu. Apakah memungkinkan untuk semester ini kita adakan gitu? Terima kasih Bu Un masukannya. Kebetulan kalau dari sisi keuangan Bu, kalau mereka sudah mengisi form tadi Bu, ngisi yang Google Form tadi, itu langsung mendapatkan balasan sih Bu bahwa sudah terkonfirmasi. Namun terima kasih Bu Un, itu juga jadi bahan sepertinya itu bisa yang ini tadi, itu begitu dia memasukkan form ini akan dapat langsung balasan ke emailnya mereka bahwa sudah melakukan terkonfirmasi pajuan bahasanya itu sudah terima kasih sudah melakukan konfirmasi pembayaran begitu Bu Uun. Namun bisa Bu Uun nanti kalau jauh-jauh hari ya mungkin nanti kalau tidak begitu mepet kita bisa blaskan kartu ujiannya melalui email mahasiswa di mana kalau dia sudah eligible ya Bu tadi di mana sebetulnya saya pengen ngirimnya by WhatsApp tapi saya sama Pak Jenal belum menemukan saya sama Pak Sunender belum menemukan booth WA-nya gitu Bu Uun. Nanti kalau sudah di sini di kuning mungkin nanti bisa dibantu pihak BAAP untuk men-share kartu ujiannya by email ya Bu. Jadi nanti Ibu bisa ngecek lewat email. Iya. Itu mungkin bisa kita lakukan Bu Uun. Iya Bu. Jadi terasa ujiannya gitu ya Bu. Ya Bu, mudah-mudahan bisa Bu Uun nanti bisa kita akomodir untuk itu Bu Uun. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada baru dari mahasiswa katanya Pak Arief sudah melakukan pembayaran, belum ada konfirmasi. Baik Pak Arief, kemungkinan karena baru hari ini nanti bisa di-blast ke mahasiswa Pak Arief mengenai link yang harus dikonfirmasi supaya mahasiswa bisa melakukan konfirmasi dari link tersebut. Alhamdulillah juga dari tim keuangan memang konfirmasi itu sudah dibuat kalau mereka membayar secara virtual account itu mudah-mudahan bisa langsung tercapture Bu karena dari pihak keuangan sudah membuat Excel begitu yang bisa nge-link kalau mereka memang membayarnya lewat virtual account. Nah, itu insya Allah terkonfirmasinya bisa jauh lebih cepat ya Pak Juan ya, tercapture-nya itu bisa jauh lebih cepat begitu dibandingkan yang sebelumnya gitu. Betul. Ya. Mungkin saya menambahkan saja Bu. Boleh Pak Juan. Tadi yang Bu Dania sampaikan benar. Jadi nanti kalau kita harapkan mahasiswa itu semua pakai virtual account supaya nanti kita tinggal teknisnya. Ini saya sedikit cerita teknis. Teknisnya itu kita tinggal download laporan rekening koran, upload ke dalam Excel kita, dia langsung bisa identify mana yang udah bayar atau tidak. Ya. Kalau pakai virtual account. Ya. Tapi kalau enggak, ya tetap manual. Dan yang kedua, kenapa kita minta juga mereka isi form Google Form supaya waktu mereka key in datanya kita ada bukti waktu jam berapa hari apa gitu.
Jadi nanti dispute yang dia bilang, saya udah bayar gitu. Oh, kita bisa cek dulu nih ke datanya. Dia key in jam berapa? Kalau udah lebih dari jam 4 di luar jam kerja ya itu berarti masuk di cut off berikutnya gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Iya. Improvement yang kita bikin. Ya, mudah-mudahan jadi kayak kemarin kan konfirmasinya masih manual ya Pak Juan, dari rekening koran kita cek satu-satu, mungkin akan butuh sedikit waktu. Kali ini mudah-mudahan akan lebih mempersingkat waktu yang kita punya Bapak Ibu. Sudah saya share juga untuk surat announcement-nya di grup Bapak Ibu, mungkin dari Pak Budi bisa di-share juga ke mahasiswanya supaya bisa melakukan konfirmasi pembayaran melalui link Google Form tersebut, Pak Budi. Iya, Bu. Nanti saya langsung hari ini langsung saya share ke grup mahasiswa, Bu. Terima kasih. Boleh Pak Budi, tapi memang konfirmasinya nanti mulai tanggal 1 ya Pak Juan baru kita buka ya. Tapi kalau sekarang mereka mau ngisi ya apa Pak kalau udah bayar gitu. Makin cepat ya makin baik ya, sih. Bu. Gitu. Oke. Berarti kalau yang sudah bayar dia ngisi, Bu ya? Kalau yang sudah bayar, silahkan mengisi ya. Oke, terima kasih, Bu. Kalau sudah bayar, kita harap langsung ngisi Google Form, Pak. Karena dari keuangan itu nanti perhitungannya dia ngecek setelah dia ngisi Google Form ya, Pak Juan ya? Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Juan, Pak Bu Dania. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Bu Dania, maaf. Ya, Bu Nita. Untuk yang melihat cut off tadi, kalau nggak salah tadi di link yang ketiga ya, berarti itu bisa diakses oleh semua dosen dan mahasiswa? Betul, Ibu. Bisa diakses di semua dosen dan mahasiswa, Ibu. Untuk link yang ini sudah di-open oleh BAAK, Ibu, jadi bisa diakses oleh semua pihak. Kalau untuk yang bisa ujian di hari pertama, itu cut off-nya berarti dilihat kapan, Bu? Kalau di cut off ini bisa dilihat tiap hari, Bu, tapi untuk yang bisa berhak ujian pertama itu dengan pembayaran maksimal di tanggal 21 Desember, Ibu. 21 Desember. Iya. Mulai bisa diaksesnya yang ini sudah kapan, Bu? Bisa mulai diakses semenjak tanggal 1, Ibu. Oh, gitu. Iya. Baik, Bu. Iya, jadi mungkin tanggal 1 kita buka, mungkin ya tanggal 2 lah, Bu. Mungkin dari BAAK sudah mulai bisa terakses ya, Ibu. Tapi ini sebetulnya hari ini pun sudah bisa diakses sih Bapak Ibu. Jadi tapi dari konfirmasi keuangan kan dimulai dari tanggal 1 ya. Jadi mungkin nanti setelah tanggal 1 baru kelihatan nih siapa yang boleh ujian dan enggak gitu. Ya, baik Bu Dania. Satu lagi Bu. Apabila tadi kan kontaknya itu ada Bu Rima sama Bu Devani ya kalau nggak salah. Iya. Untuk pertanyaan seperti apa yang kemudian apabila pasti muncul aja nih pertanyaan dari mahasiswa, mungkin ke wali kelas, dan apabila memang menjadi mungkin saya tidak tahu apa yang ada di jawabannya, apakah bisa dilemparkan ke bagian keuangan untuk Bu Devani dan ya. Baik, Pak Juan, mungkin bisa dijawab. Pak Juan, pertanyaan apa saja yang bisa dilempar ke finance, Pak Juan? Oke, Bu, saya mungkin gini, konsepnya supaya kita mudah, pola berpikirnya adalah kalau mahasiswa itu sudah bayar, terus dia sudah isi form konfirmasi. Di form konfirmasi itu dia isinya sebenarnya kuncinya adalah upload bukti bayar sama dia isi nominal. Nah, di sini ini kunci utamanya adalah upload bukti bayar dan isi nominal dan tentunya identifikasi mahasiswanya sendiri supaya nggak salah gitu. Nah, pertanyaan itu muncul apabila triggernya adalah mahasiswa sudah ngisi ini tapi dalam 24 jam dia nggak keluar di dalam cut off yang BAAK terbitkan namanya. Nah, itu sebenarnya baru bisa konfirmasi ke dua nomor tersebut gitu. Nanti banyak halnya misalkan salah nginput atau bukti transfernya tidak terbaca, itu teknis-teknis yang bisa ditanyakan sebetulnya. Tapi triggernya setelah dia merasa mengisi dan besoknya nggak ada di cut off BAAK itu, dia boleh tanya. Selama dia namanya muncul berarti dia sudah resmi terdaftar gitu. Saya buat simpel seperti itu ya.
Ya, yang lebih penting di sini Bapak Ibu, jadi perhatikan namanya ini sudah ada di tingkat per tingkat ya Pak Juan, per tingkat per prodi. Jadi Betul. jika namanya sudah ada di sini, otomatis itu mahasiswa memang sudah terregistrasi di tahun ajaran ini, begitu Bapak Ibu. Jadi ini tadi saya ngambil contoh S1 Informatika tingkat kedua, otomatis namanya ada di sini semua Bapak Ibu. Jadi tinggal mahasiswa mungkin harus mencari namanya karena ini tidak berdasarkan abjad Bapak Ibu, tetapi berdasarkan nomor induk mahasiswa. Jadi mungkin agak sedikit tambahan waktu untuk mencari namanya. Lalu juga nominal pembayaran di sini, tanggal bayar dan bukti upload ini yang penting karena jika nggak ada file yang diupload, otomatis nggak bisa disubmit ya Pak Juan kalau saya nggak salah. Ya, pasti terreject Bu. Pasti terreject. Dan kalau sudah tersubmit, pasti juga akan mendapatkan konfirmasi email dari otomatis dari keuangan bahwa sudah melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, nanti kalau namanya sudah ada, Bapak Ibu, namanya sudah muncul di kolom yang dilakukan oleh data cut-off BAAK. Terima kasih sarannya Bu. Nanti kita akan melakukan pembuatan kartu ujian, karena sebetulnya juga concern dari Misjen ya Pak Juan kemarin jika sudah bayar maunya dikasih kartu ujian gitu. Nanti bisa kita akomodasi Bu dengan tim BAAK untuk dilakukan pengiriman kartu ujian berdasarkan email mahasiswa gitu. Tapi belum diterima. Aku juga menaikkan berkas. Ini ya, punten Bu. Mungkin satu lagi Bu, kalau ada mahasiswa yang masih ada tunggakan nih Bu. Nah, ada minimal pembayaran dia berapa enggak gitu? Karena kan seringkali yang bermasalahnya adalah dia sudah bayar tapi mungkin tunggakan-tunggakan yang sebelumnya masih ada gitu. Nah, apakah itu harus tetap bikin perjanjian kan ya Bu ya? Tetap bikin perjanjian. Dan apakah perjanjian itu diupload di mana gitu atau dia langsung datang ke kampus. Nah, itu seperti itu tuh mungkin perlu dijelaskan gitu Bu, SOP-nya seperti apa kalau dia masih punya tunggakan gitu. Kalau sudah lunas sih enak gitu ya. Correct me if I'm wrong ya Pak Juan ya. Jadi betul Ibu kalau sudah masih punya tunggakan kita berharap mahasiswa itu untuk aktif menanyakan ke keuangan karena di keuangan juga ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Mungkin adanya dana cita ataupun juga PN begitu ya Bapak Ibu. Cuman memang mohon menghubungi pihak keuangan dulu untuk nominal minimalnya sepertinya dari keuangan sudah ada SOP-nya ya Pak Juan. Kita tawarkan dulu berapa sampai akhirnya disetujuin berapa begitu. Hanya jauh-jauh hari Ibu supaya juga surat PN-nya bisa diproses jauh-jauh hari seandainya PN begitu. Mungkin Pak Juan bisa menambahkan Pak Juan untuk mekanismenya mungkin Pak Juan. Iya Bu. Iya saya pikir yang tadi Bu Dania sampaikan udah di-unmute dulu agak kurang jelas suaranya. Sudah hampir mewakili tapi yang tadi Bu Elda bilang terkait tata caranya memang kalau PN ini kan kita khusus ya Bu ya, kita perlakuan khusus gitu. Kalau yang standar normal ya dengan rute yang tadi tuh isi form dan lain hal sebagainya. Tapi karena ini PN, jadi dia mau nggak mau memang harus kontak personal. Nah kontak personalnya kemana? Ke nomor WA yang tadi udah disampaikan. Nah mengenai dia mau datang ataupun ke kampus atau via online. Selama itu bisa diselesaikan lewat online, kita fine, Bu. Karena kita udah punya pakem-pakemnya nih untuk bicara dengan mereka. Gitu. Tapi kalau yang normal itu nggak cukup, gitu ya, kita welcome untuk terima mereka di kampus, nanti kita bisa escalate sampai ke COO, gitu prosesnya. Jadi memang yang Bu Dania tadi sampaikan sudah benar, tinggal mahasiswanya kalau dia merasa punya kesulitan keuangan, segera hubungin kita. Saya minta tolong. Jangan mepet-mepet supaya kita ada waktu untuk menyelesaikan itu. Seringkali, ini saya masuk ke case lah. Seringkali mereka udah last day cut off. Terus baru datang saya nggak bisa bayar. Kita mau tawarkan opsi dana cita pun, dana cita perlu waktu proses. Terus
untuk bikin PN-nya pun juga kan mereka mesti ada waktu gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sumber masalah juga sih. Nah, sebaiknya memang kalau jauh-jauh hari ya lebih baik gitu. Khusus yang mahasiswa punya masalah, secepatnya deh kontak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, Pak Juan, terima kasih. Cuma mungkin boleh nggak atau perlu nggak gitu misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa di wali kelas gitu, misalnya yang bermasalah keuangan. Jadi kita mengingatkan aja, kita bisa japri mereka yang bersangkutan karena tunggakannya masih banyak untuk segera mengurus gitu. Kalau memang dia bisa melunasi, alhamdulillah gitu. Kalau tidak, jadi kita wali kelas hanya mengingatkan atau nggak perlu gitu Pak. Karena kadang-kadang mahasiswa diingat kadang-kadang lupa gitu bahwa dia masih punya tunggakan gitu, terus ngurusnya mepet-mepet gitu. Nah, untuk berapa sih di tingkat ini, di tingkat 2B misalnya, mahasiswa mana aja sih yang tunggakannya masih banyak? Nah, itu perlu di follow up oleh siapa gitu untuk mengingatkan dia aja. Kalau dia harus segera berproses, kalau mau melunasi ya segera, kalau mau ada perjanjian ya segera gitu. Jadi kita juga nggak kehilangan momen mereka untuk mengingatkan mereka gitu, Pak. Gini Bu, kalau menurut saya karena tunggakan ini sifatnya kan personal ya Bu. Saya memang nggak sarankan kita gimana ya. Kalau saya sih lebih prefer dari ibu-ibu, bapak ibu wali kelas misalnya ingatkan aja ke mahasiswa, kita udah mulai tanggal 1 Desember sampai 21, tolong itu pasti, mahasiswa yang misalkan ada perlu dengan menghadap keuangan karena masalah PN segera datang gitu. Saya sih nggak rekomen untuk masih jaga ya rahasia ya gitu. masih kerahasiaan ya Pak. Betul, Privasi ya. nanti malu Bu. Ya udah nggak apa-apa. Ini kalau dulu sih kita memang mengejarnya seperti itu gitu Pak. Tapi kalau sekarang memang tidak disarankan ya alhamdulillah. Jadi nggak nama kerjaan juga gitu. Artinya kita hanya share secara umum aja, mengingatkan terus di grup gitu, di grup. Jadi memang ya kita nggak ada juga akhirnya nggak ada informasi. Jadi kan kita follow up pribadi juga nggak bisa gitu Pak. Akhirnya kita cuma blast umum aja di grup WA gitu. Nggak apa-apa Pak. Jadi kita ya umum aja kalau wali kelas mah, karena kita juga nggak tahu siapa yang masih banyak tunggakannya, siapa yang masih bermasalah gitu ya. Iya, memang juga apa ya Bu, kita ingin tanggung jawab bersama ya. Maksudnya juga baik dari mahasiswa yang oh ya saya tahu mungkin udah diskusi, mungkin dengan nanti besok kita blast dia sudah diskusi dengan orang tua, oh ya ternyata mungkin bapaknya belum panen atau belum gajian atau belum punya uang gitu di tanggal yang kira-kira 21 Desember, mohon langsung hubungin keuangan aja gitu Bu. Jadi lebih di-encourage mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab lah begitu, untuk datang aja dulu gitu, tanya solusi, Pak maaf orang tua saya mungkin baru gajian tanggal 25, mungkin boleh nggak saya bayar tanggal 25 gitu. Jadi mungkin kan nanti dari keuangan ada solusi tertentu ya Bu, untuk mungkin oh masih diperbolehkan bayar tanggal 25 gitu, atau bagaimana lah kira-kira begitu. Jadi memang lebih kita juga ingin anak-anak kita lebih disiplin dan tanggung jawab juga untuk masalah pendidikannya gitu Bu. Kurang lebih itu sih sebetulnya. Dan kenapa nggak dibahas sama Pak Juan, saya setuju juga mungkin karena ada, mungkin juga jadi beban juga ke rekan-rekan dosen, jadi lebih kita ini lebih pengen mahasiswa itu terdisiplin dan lebih bertanggung jawab lah, kurang lebih begitu, untuk mengurus hidupnya gitu ya Bu ya, kurang lebih begitu ya. Nantinya pun kan di kehidupan nyata mereka juga pasti harus mengurus tagihan, payment dan lain-lain gitu. Kurang lebih itu Bu Elda. Iya. Ya nggak apa-apa Bu. Mungkin dengan pengalaman UTS kemarin sepertinya mereka juga mudah-mudahan Bu jauh lebih bertanggung jawab ya gitu bahwa ada tanggung jawab nih, yang ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi begitu. Kurang lebih itu Bu. Tapi prinsipnya kalau memang mereka lagi kesulitan dan lain-lain, kita akan bantu kok Bu gitu. Tapi kita hanya ingin etiket baik dari mahasiswa juga untuk datang ke kampus atau menghubungi keuangan untuk menyatakan kondisi mereka yang sebetulnya dan lain-lain. Kalau dimungkinkan dengan semua SOP yang sudah ada di finance, pasti akan dibantu juga kok Ibu gitu. Baik Bu, makasih Bu. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lagi? Bu, satu lagi. Iya Pak Roles.
Oke, terkait dengan ini besarnya nominal tunggakan mahasiswa, siapapun apakah setiap mahasiswa akan mendapatkan informasi nominal tagihan mereka di akun email mereka masing-masing. Jadi untuk menghindari kesalahan seperti yang kemarin mahasiswa daftar dia ngerasa bahwa dia hanya daftar untuk aktif semester ini aja, ternyata story sebelumnya dia lupa kalau dia punya tunggakan dan itu pun nggak dikasih tahu juga gitu ke mahasiswa yang bersangkutan sehingga terjadilah kekacauan itu kan gitu. Betul Pak Juan, kayaknya kalau dari email blast belum ada Pak, tapi nanti coba Pak, tapi saya tidak janji, tapi mungkin akan saya coba dengan tim IT Pak, mungkin bisa dengan merge list atau bagaimana ya, tapi mungkin saat ini saya belum bisa janji ya Pak, tapi mungkin saat ini kita baru lewat email dulu, tapi mungkin personal karena di email sepertinya hanya akan ada seperti reminder saja. Tapi untuk jumlahnya mudah-mudahan Pak coba nanti saya bicarakan dengan pihak IT Pak kalau memungkinkan dari list dari keuangan ya. Tapi saya nggak janji ya Pak Roles ya. Gitu. Thank you, Bu. Iya, tapi kedepannya pasti Pak kita juga akan buat itu. Karena kita juga ada wacana bahwa virtual account itu akan melok dengan sisa uang yang harus dibayarkan gitu. Jadi kita ada wacana juga untuk ke sana Pak Roles. Iya. Jadi tiap dia ngecek virtual account itu sudah sesuai dengan nominal yang harus dia bayar gitu. Gitu, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada mungkin saya akhiri hari ini. Kalau untuk pertanyaan mengenai tata cara pembayaran bisa langsung ke Bu Gevani atau Bu Rima, juga bisa ke Baap untuk listnya. Kemudian ini juga sudah ditampilkan online untuk cut off list-nya, mudah-mudahan memudahkan Bapak Ibu juga untuk memberikan jawaban ke mahasiswa. Untuk tadi saran-sarannya mengenai kartu ujian akan saya akomodir Bapak Ibu melalui tim Baap, juga untuk concernnya Pak Roles mudah-mudahan bisa saya akomodir juga dengan tim IT. Kurang lebih itu mungkin dari Pak Imam juga sudah berusaha menghubungi pihak BEM, melalui pihak BEM, lalu juga kita mohon Bapak Ibu ingetin juga anak-anak untuk follow Instagramnya CSDL dan Horizon, karena mulai sekarang kita posting juga pemberitaan informasi ini melalui sosial media tersebut. CSDL juga sudah aktif memposting dari kemarin, mudah-mudahan juga bisa di-follow oleh mahasiswa kita, atau mungkin Bapak Ibu dosen juga untuk tahu pemberitahuan terupdate dari pihak Horizon. Kurang lebih itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.